Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan mata kuliah sistem pertahanan jaringan yang kedua ini atau sistem pertanyaan lanjut ini, di chapter pertamanya yang kita bahas adalah keamanan informasi dan administrasi jaringan. Jadi kalau di sini adalah modul minggu kedua atau TCP/IP model. Jadi modul ini saya ambil dari Universitas Pembangunan Jaya. Dari Universitas Pembangunan Jaya di sini, oke. Di dalam classroom di sini ya, jadi saling respect dengan yang lain, ini outline-nya ya. Terus referensinya itu sama, model OSI versus TCP/IP, OSI, TCP/IP, dan subnetting itu sendiri. Nah, sepintas tentang topologi jaringan agar tidak terjadi perebutan jalur antara DCI. Diciptakan beberapa topologi jaringan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada beberapa topologi jaringan bisa dilihat. Topologi ring, mesh, star, line, tree, bus, full atau fully connected di sini. Sedangkan untuk physical layer mediatornya bisa dilihat ya. Di sini ada NEC card atau ada NEC card, ada wireless, ada USB untuk access point. Ini ada konektor digunakan, ini FO dan kabel UTP yang digunakan. Sedangkan kabel UTP sendiri dibagi menjadi ditabelkan di sini ya. Ada TD atau datanya. Jadi kalau 10 base ini bisa dilihat semuanya datanya di internet sudah ada sebenarnya sih semuanya di sini. Jadi standarnya ini ya, standar digunakan untuk kabel UTP-nya ya. Sedangkan untuk kabel UTP dan konektor RJ45 ini ya shielding ya untuk bahan untuk covernya atau membungkus. Ini konektor UTP-nya ya, atau RJ45 ya, digunakan FTP standar dan UTP, ada 2 kabel. Ini ada 4 yang digunakannya. Terus sejarah tentang OSI sendiri di sini nanti berbicara tentang sejarah, definisi dan tujuan. Di mana model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI reference, model for open networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO yang digunakan di Eropa pada tahun 1977. Nah, OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. Kalau nggak salah sekarang sudah sampai 8 ya. OSI 7 layer model. Di sini sebelum munculnya model versi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. Nah, OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda. Sorry ya belibet jadi sini ya. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Nah, tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi di sini. Nah, apa itu protokol? Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data, antaranya beberapa alat komunikasi. Protokol juga bisa menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan yang ditangani. Jadi 3 aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah yang pertama, bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan. Yang kedua adalah bagaimana ditransmisikan dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Ini adalah 3 aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi. Nah, ISO atau OSI reference model di bagian ini chapternya ya. Jadi 1, 2, 3. Di mana di yang tergabung dengan 1 adalah data link dan physical. Terus yang kedua meliputi dari transport network di sini ya. Dan yang ketiga adalah aplikasi, presentasi, dan session. Ada satu lagi kalau nggak salah user ya yang di 8 yang digunakan. Nah, file transfer, email, remote. Ini untuk aplikasinya ya. Jadi untuk FTP-nya atau file transfernya, email, remote, dan login. Ini untuk di layer application. Sedangkan di layer presentation itu ada namanya ASCII text dan sound itu sendiri. Sedangkan di layer session ini tujuannya untuk establish atau manage connection. Jadi untuk di sessionnya seperti ini.
Di transport sendiri dia hanya berfungsi untuk end-to-end communication, ini TCP. Sedangkan di network itu meliputi dari routing, addressing, IP, dan data link sendiri meliputi dari two party communication atau Ethernet yang digunakan. Kalau fisikal udah paham ya di sini how to transmit sinyal atau coding. Ini gambarnya seperti ini. Jadi untuk pertukaran komunikasi datanya seperti itu. Nah, ada namanya the seven layer of OC. Ada transmit, ada receive. Jadi pengirim dan penerima. Ada user di sini. Data semuanya diberikan, data juga, ini aplikasi, presentasi, session, transport, network layer, data link, dan physical. Ini contoh untuk physicalnya seperti ini. Apa yang dikomunikasikan? Aplikasi, ini contohnya seperti ini. Jadi aplikasi ini data yang dikomunikasikan, presentasi juga data, session adalah data, sedangkan transport itu adalah segmen, network itu paket di sini kan, data link itu frame, dan physical adalah bitnya yang digunakan. Nah, data encapsulation-nya diambil dari ini data encapsulation-nya. Jadi urutannya seperti ini ya. Ini adalah bahasa biner 010101. Nanti kalau dikodekan lain bisa menjadi hexadesimal ya digunakan. Nah, ada PDU dan SDU encapsulation-nya. Layer PDU TCP segmennya seperti ini. Layer 4 TCP header-nya, upper layer SDU-nya. Ini layer 3 PDU atau IP datagram. Sedangkan layer 3 di IP header-nya ada satu lagi komponent di sini adalah layer 3 SDU. Nah, teman-teman nanti di sini cari tahu apa sih PDU, apa sih SDU itu sendiri. Nanti ditulis di kolom komentar di situ. Host layer versus media layer. Ini adalah contohnya ya. Jadi kalau kita bilang di sini host layernya dari aplikasi presentasi session transport ini termasuk dalam host layer atau menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Nah, sedangkan di network data link physical ini adalah sebagai media layernya, mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Nah, ini lapisan fisiknya seperti ini. Tujuannya apa? Untuk pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit membentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Nah, ini diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal 3 macam media transmisi adalah kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Nah, sedangkan di data link di sini, ini masih masuk fisikal ya. Sedangkan di data link itu ada menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame, mengendalikan kesalahan error control, pengendalian arus data atau flow control. Sedangkan untuk di network sendiri untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah pengalamatan, jelas, memilih jalan atau routing. Contoh protokolnya adalah IP dan ICMP. Sedangkan di transport berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data, dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Nah, paketnya apa saja? Panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya seperti apa, kapan paket itu tersebut akan dikirimkan. Ini untuk yang transport. Sedangkan di session berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi dan membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi tersebut. Nah, ini contohnya pelayanan atau protokolnya adalah X Windows, SQL, RPC, NetB yang digunakan, AppleTalk Session-nya, protokol ASP, dan Digital Network Architecture Session Control Program atau DNA SCP. Dan penggunaan lapis sesi ini akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus. Jadi di sini nanti ada antrean di situ ya di sessionnya. Untuk di layer presentasi atau presentation, ini fungsinya untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkan atau sebaliknya. Nah, berfungsi juga untuk mengatasi perbedaan format data, kompresinya, data dan enkripsi data. Contoh pelayanannya atau protokolnya ini adalah ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, MPEG, TIFF, PIC, MIDI, dan ABCDEC.
Untuk di aplikasinya sebagai interface user ke inkarnasi di sini. Nah, user biasa berinteraksi melalui satu program aplikasi atau software. Contoh pelayanannya atau protokolnya adalah email, POP3, SMTP, file transfer atau FTP, browsing HTTP. Di sini untuk di aplikasi. Nah, bagaimana dengan TCP/IP-nya? Sejarahnya ada gini. Dimulainya dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, pada tahun 1969. Nah, di sini ada internet protokol yang dikembangkan pertama kali oleh Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA pada tahun 1970 sebagai awal dari usaha untuk mengembangkan protokol yang dapat melakukan interkoneksi berbagai jaringan komputer yang terpisah. Nah, ini yang masing-masing jaringan tersebut sebenarnya menggunakan teknologi yang berbeda. Nah, protokol utama yang dihasilkan proyek ini adalah internet protokol atau IP yang digunakan. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1977 diadakan suatu pengujian terhadap arsitektur TCP/IP. Nah, selanjutnya pada tahun 1983, mungkin ini tahun lahir saya ya, ini terbit TCP/IP menjadi protokol resmi untuk ARPANET. Dan kemungkinan protokol TCP/IP begitu mendominasi dan menjadi protokol yang paling populer dan banyak digunakan sebagai standar untuk komunikasi data. Nah, protokol TCP/IP pun berevolusi seiring dengan waktu mengingat kebutuhan yang meningkat terhadap jaringan komputer dan internet. Pengembangan tersebut dilakukan oleh beberapa badan seperti Internet Society, ICOC, Internet Architecture Board yang digunakan atau IAB, dan Internet Engineering Task Force atau IETF. Banyak bermacam-macam protokol yang berjalan di atas TCP/IP tersebut. Nah, skema pengalamatan konsep TCP/IP didefinisikan dalam dokumen yang disebut sebagai Request for Command atau RFC yang digunakan, yang dirilis oleh IETF yang digunakan. Nah, ini bentuk dari referen atau TCP/IP referen model. TCP-nya kontrol protokol dengan IP internet protokol routing. TCP/IP ref modelnya atau referen model dengan TCP/IP protokol. Ini di aplikasinya. Kalau di TCP/IP protokol ada FTP, Telnet, dan HTTP. HTTP sudah tidak dipakai sekarang ya. Kalau di layer teleport ada TCP dan UDP. Sedangkan di internet network ada IP. Kalau di host to network ada Ethernet, point to point, paket radio. Sedangkan di physical ada coax, fiber, dan wireless. IP atau internet protokol ini adalah jaringan terpopuler di jagat raya. Ini kelebihannya. Mempunyai ratusan juta alamat atau tidak ada alamat yang sama atau unik. Ini mendukung banyak aplikasi protokol lapis 7. Misalnya nih, ada FTP, ada HTTP, ada SNMP, dan lain-lain. Ada dua jenis IP standar atau IP versi 4 sejak 1970 dan IP versi 6 dimulai dari 1900 sekian. Di mana di IP versi 4 itu meliputi dari 32 bit menjadi fungsi alamat. Sedangkan IP versi 6 18 bit menjadi 25G. Ini udah filenya dapat ya. Ada paket TCP atau source port, destination port, ada sequence number, ada unknowledge number. Header ini yang digunakan Windows, checksum, origin pointer, dan option. Ini adalah padding atau user data bisa tidak ditentukan. Ini contohnya untuk connection oriented, reliable, dan batch stream service. Ini untuk yang di paket IP. Kalau di sini tadi paket TCP ya. Paket IP adalah untuk connectionless. Oke. Jadi untuk paket IP di sini digunakan untuk connectionless. Ada version, ada header length, terus ada precedence, ya, ada DTR atau yang unused yang digunakan, total length, identification-nya, fragment offset-nya atau DM-nya di sini ya. Terus ada time to life count atau protokol. Ada di sini meliputi dari header, checksum, source IP address 4 byte, destination IP address 4 byte, dan option
0 watt atau lebih yang digunakan. Model referensi TCP/IP di sini, meski model referensi OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknik dan historis, model referensi standar internet adalah Transmission Control Protocol atau internet, di mana protokol TCP/IP model ini memiliki 4 layer, ada aplikasi, ada transport, ada internet, dan ada network. Ini contoh perbedaan antara OSI dengan TCP/IP. Ini OSI dan TCP/IP. Ada aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, physical. Sedangkan di TCP/IP, aplikasi, presentasi menjadi aplikasi, session, transport ini menjadi transport host to host, network menjadi internet, dan untuk di data link menjadi network access, dan physical tetap menjadi physical. Oke, kita kembali ke sini ya. Ada TCP dan TCP/IP model. Jadi ada OSI ini tadi ya, sudah dijelaskan tadi. Di sini ketika kita berbicara tentang OSI, TCP/IP ada aplikasi, nilai ke-7 ya, nilai pertama. Bagian ini not present dari model ini tidak dilakukan pada TCP/IP, sedangkan di OSI ini dijalankan. Sedangkan yang lain tetap ada. Kalau data link, physical tetap masuk di host to networknya. Ini contohnya ya, protokol, network, layer OSI name-nya, aplikasi, transport, network, physical, plus data link. Ini contoh network ada ARPANET, SATNET, paket radio, LAN. Di network ada IP, di transportnya ada TCP dan UDP di protokol. Sedangkan di aplikasinya ada Telnet, FTP, SMTP, dan DNS. Ini protokol dan network TCP/IP model inisialisasinya. Nah, fungsi layer 4 TCP/IP, aplikasi layer atau layer 4 model TCP/IP ini berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog kontrol. Sedangkan TCP/IP mengkombinasikan session, presentasi, dan aplikasi dalam satu layer dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layer berikutnya. Ini fungsi layer 3 TCP/IP adalah transfer layer, berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction. Nah, salah satu dari protokol adalah transmission control protocol atau TCP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, well flowing, low error di sini untuk fungsi layer 3 di TCP/IP. Ya, TCP bertugas untuk berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data ke dalam segmen. TCP adalah protokol connection oriented, yang artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu, atau bisa disebut dengan paket switching. Ini ada fungsi layer 2 ya, TCP/IP-nya. Ada internet layer 2 TCP/IP berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Ada protokol spesifik layer ini adalah internet protokol atau IP. Jalan terbaik tekad dan paket switching terjadi pada lapisan ini. Pikirkan hal ini dalam hal sistem POS. Bila Anda mengirim surat, Anda tidak tahu bagaimana sampai di sana. Ada rute, berbagai kemungkinan, tetapi Anda melakukan perawatan yang akan tiba di situ. Nah, sedangkan di fungsi layer satunya atau di TCP/IP ini ada network layer, juga disebut sebagai layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung. Nah, ada physical link, termasuk detail teknologi LAN dan WAN, dan seluruh detail dalam physical dan data link layer. Ini layer 1 dan layer 2 yang termasuk dalam OSI. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau kita lihat dari TCP/IP modelnya dengan OSI modelnya, dari aplikasi no layer spesifik di sini, protokol tanpa internet jadi satunya protokol dan network. Kalau dalam OSI, aplikasi, presentasi, session, dan transport itu masuk dalam host layer. Sedangkan network, data link, physical itu masuk dalam media layer itu sendiri. Nah, persamaan dari OSI dan TCP/IP itu adalah keduanya memiliki layer-layer. Keduanya memiliki aplikasi layer, meski memiliki service yang berbeda.
Keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keduanya mengasumsikan teknologi packet switch atau bukan circuit switch yang digunakan. Ini profesional di bidang internet networking perlu mengetahui kedua-duanya. Nah, perbedaan OSI dan TCP/IP. TCP/IP mengkombinasikan persistent dan session layer OSI ke dalam aplikasi layer. TCP/IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Lebih jauh tentang IP address. Kita berbicara tentang IP address di sini. IP address adalah suatu sumber daya yang terbatas. Ini perlu dihemat dengan alokasi yang jelas dan terencana. Jadi tidak boleh langsung sembarangan, mentang-mentang punya IP address banyak pakai semuanya, itu tidak. Nah, addressing dengan model IP versi 4. Ini kita lihat dari 32 bit meliputi dari 4 blok. Satu bloknya ada 8 bit. Setiap blok dipisahkan dengan petik di sini atau dot. Di sini, dengan dot yang digunakan. Ilustrasinya seperti ini ya. X adalah 0 atau 1 biner. Contoh IP-nya adalah binernya sekian, dengan desimalnya adalah ini. Jadi ini model kelas C yang digunakan 192, 168, 2 dan 1, atau bisa memiliki kelas B 172. Nah, netmask dan broadcast IP alamat host. Ini contohnya ya, ini alamatnya. Netmasknya adalah seperti ini 255, 255, 255. Broadcast alamat itu adalah 192, 168, 2256. Digunakan di sini. Ini broadcastnya. Netmask dan broadcast ada IP dalam binernya ini. Netmasknya adalah 255. Broadcast yang digunakan sama ya, cuma belakangnya digunakan 255. Biasa juga ditulis dengan 192.168.10.0/24, di mana 24 itu berasal dari jumlah bit netmask yang digunakan. Nah, netmask dan broadcast. Ini subnetmask nilai CIDR-nya, subnetmask nilai CIDR-nya, dan CIDR adalah classless interdomain routing yang digunakan. Jadi kalau misalnya 2518 ini nilai 9, 10, 11, ini tinggal diikuti prosedur di sini. Ini adalah contoh netmask dan broadcast yang digunakan. Nah, contoh misalnya ada netbox 192.168.20/29, maka tentukan jumlah host IP dari beberapa sampai dengan berapa, netmasknya berapa, dan broadcast address-nya. Maka kunci penyelesaiannya, prefixnya adalah 29 biner. Kita lihat di sini ya, ini prefix, nilai prefixnya 29. Binernya adalah sini 11111111000 yang digunakan. Jumlah host IP dihitung dari BDS bit 0 yang ada, yaitu rentang 0 sampai 1. Detailnya seperti ini. 0 di sini digunakan adalah net ID, sedangkan 001 yang digunakan adalah IP host. 010 adalah yang kedua IP host, dan 011 yang digunakan adalah IP host. 100 yang digunakan di sini adalah IP host. Ini juga sama IP host, ini juga sama IP host, ini juga sama dengan broadcast. Jadi 111 ini adalah broadcast address. Bit awal sama dengan net ID, bit akhir adalah broadcast dari addressing. Jumlah host 6, 192, 168, 2 sampai dengan 6 yang digunakan. Netmasknya adalah 255, 255, 255, 248 dengan 2 IP yang dicatatkan dan nilai looping yang digunakan. Dengan nilai broadcast adalah 192, 168, 2 dan 7. Ini karakteristik dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Bit pertama 0, kelas B adalah bit pertama adalah 10, kelas C adalah bit pertama adalah 110. Ini kalau kita bilang dengan binernya tadi ya, panjang net ID-nya kalau kelas A ini 8 bit, kelas B-nya 16 bit, kelas C-nya 24 bit. Panjang host ID-nya kelas A 24 bit, kelas B-nya 16, dan kelas C-nya adalah 8 bit. Jadi ini bisa di reverse di sini ya, balikannya. Nah, bit pertama 0 sampai 127, ini kelas A. Kelas B adalah 128 sampai dengan 191. Dan kelas C adalah 192 sampai 223.
Maka jumlah network 126 kelas A 0 dan 127 dicadangkan 0 dan 127 dicadangkan dengan 2 IP tadi yang dicadangkan yang saya sebutkan pertama tadi. Dan kelas B adalah dimulai dari 16.384 ya, sedangkan di sini jumlah networknya ini sangat banyak ya jumlah host IP-nya. Contohnya ini pada tiap kelas, dan pada tiap kelas berbeda-beda ya. Ini kelas A sekian, kelas B-nya juga sekian, kelas C-nya juga sekian. Nah, ada karakteristik di sini. Pada pertama digunakan di sini ya, kelas E-nya adalah 111, kelas C-nya adalah 110. Terus bit multicast-nya 28, di sini tidak ada. Byte inisialnya 224, 247, 248 dan 255. Bit cadangan tidak ada. Ini 28 bit yang digunakan. Jumlahnya ini kelas E juga ini. Deskripsinya digunakan untuk multicast, dicadangkan untuk keperluan eksperimental kalau di kelas E. Ini ada IP private, IP public selain di atas. Gateway adalah network not equipment for interfacing with another network that use different protocol. Nah, gateway ini adalah remote host address interface yang digunakan sebagai penerus paket network lainnya. Ini contohnya ya, pembagiannya. Terus ada subnetting. Nah, subnetting itu apa? Subnetting itu sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Nah, subnetting prosesnya meliputi dari 4 hal: jumlah subnet, jumlah host, terus ada lagi per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Nah, soal sekarang ada soal subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0 dengan prefixnya 26. Maka subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0 prefix 26, jumlah subnet ada 2 paket X, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet. Subnet masuk di sini. Ada 2 oktet terakhir untuk kelas B dan kelas 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet adalah 2 pangkat Y kurangi 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyak binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 2 maka 6 sama dengan kurangi 2, nanti ada 62 host. Jadi nanti teman-teman ada satu di sini, ada teman-teman akan membuat video tentang subnetting atau penjualan subnetting yang digunakan. Nah, nanti dikirim ke drive yang sudah di-share kemarin. Subnetting adalah subnetting seperti apa yang terjadi dengan jumlah sebuah network. Ada network address 192.168.1.0 dengan prefixnya 26, blok subnet ada 256, misalnya 192 nilai oktet terakhir subnet bus. Maka diketahui adalah di sini adalah 64. Subnet berikutnya adalah 64 plus 64 sama dengan 18 dan 18 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 18 dan 192 di sini. Ini contoh subnet yang digunakan. Ini tabelnya ya, alamat host dan broadcastnya valid ada seperti ini. Subnet pertama, host terakhir, broadcast. Nanti dibuat seperti ini untuk soal subnetting. Jadi soalnya Anda buat sendiri, nanti prefixnya bebas. Terus dibuat videonya. Oke. Ini sudah selesai untuk di materi pertama atau di mata kuliah sistem pertahanan jaringan lanjut. Dan kalau kita di sini, kita lihat di sini masih sama ya dengan RPS di sini, adalah dasar jaringan pertahanan komputer di sini. Oke, sekian untuk informasi tentang komponen jaringan dan data-data jaringan TCP/IP, tumpukan protokol TCP/IP dan alamatnya. Oke, tambahan di sini adalah teman-teman membuat resume dari modul CND yang sudah ada di Classroom. Silakan dibuat, nanti Anda buat rangkumannya, ditulis di MS Word ya, nanti dikirim by file PDF. Terus membuat video tentang tools yang sudah Anda gunakan di CND kemarin atau di sistem pertahanan jaringan pertama. Anda membuat
live dari tools yang digunakan itu sendiri. Dan nanti teman-teman akan membuat juga skenario tentang attack and defense. Jadi satu kelompok itu isinya maksimal 4 orang. Jadi 2 bertugas sebagai attacker dan 2 bertugas sebagai defense. Nah, nanti simulasinya Anda bebas, Anda mau menggunakan, terutama misalnya Anda setting dengan buat server terus temennya suruh nyerang gak apa-apa, atau Anda buat web kayak kemarin contoh CTF Anda serang dan bagaimana patch untuk mengamankannya, itu kayak gitu juga gak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa tanya di WA group nanti atau WhatsApp group. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.